Followers gue naik drastis setelah posting video mobil ini. Jumlah pengikut bukan jaminan isi rekening yang sehat, Bram. Tapi ini branding, Pak. Orang jadi percaya sama gue. Branding tanpa pondasi keuangan itu cuma fata morgana. Sudah cukup flexingnya, kopi kalian keburu dingin tuh. Iya nih, mending fokus nabung daripada pamer di medsos. Gue baru beli sneakers limited edition bulan ini. Cicilan rumah lebih penting daripada koleksi sepatu. Betul tuh, mending uangnya ditabung untuk dana darurat. Anak muda sekarang lebih sibuk pamer daripada modal usaha. Hidup itu harus dinikmati, jangan cuma kerja keras terus. Menikmati hidup bukan berarti mengayat hari tua, Bram. Mapan yang sesungguhnya adalah punya aset, bukan pajangan. Aset itu bisa beli lewat personal branding yang kuat. Branding tanpa arus kas yang positif itu sangat berisiko. Betul, Santi. Jangan sampai modal habis cuma buat gaya. Gue lebih suka investasi leher ke atas daripada flexing. Zaman sekarang, kalau nggak viral ya nggak laku. Viral itu sementara, reputasi dan karya itu selamanya. Setuju Kak Dato, keuangan stabil jauh lebih penting. Tapi dengan viral, kita bisa dapat endorse dan uang instan. Uang instan kalau nggak dikelola dengan cerdas bakal langsung amblas. Betul itu, banyak yang gaya elit tapi bayar kopi aja masih ngutang. Ih, jangan menyindir siapa-siapa ya Bu, tapi emang bener sih. Gue nggak ngutang ya, cicilan gue selalu lancar jaya. Lancar karena dari penghasilan tetap atau dari gali lubang tutup lubang. Ya, adalah bisnis sampingan. Yang penting kelihatan sukses dulu. Kelihatan sukses itu melelahkan, Bram. Mending fokus sukses beneran. Beban gengsi itu lebih mahal daripada harga bahan pokok sekarang. Gengsi nggak bikin geng pusing pas gitu. Tapi di circle gue, kalau penampilan biasa aja, bakal diremehkan. Kalau circlemu cuma menilai dari penampilan, berarti circlemu yang salah. Gue setuju sama Dato. Teman sejati nggak peduli brand baju loh. Ah, lo berdua mah enak, udah mapan, bebas ngomong apa aja. Kami merangkak dari bawah, Bram, bukan langsung di atas lewat jalan pintas. Nah, dengerin tuh, jangan cuma mau hasilnya, tapi ogah proses. Lagian investasi terbaik itu investasi ke kemampuan diri sendiri. Iya deh, yang kuliah kedengaran paling pinter soal ginian. Bram, kami nggak mau lo terjebak cicilan demi pujian semu. Pujian di medsos itu maya, tagihan bulanan itu nyata. Tapi pujian bisa dikonversi jadi modal bisnis, Pak. Bisa, kalau lo punya produk real, bukan cuma pamer gaya hidup. Bener kata Pak Dato, monetisasi itu strategi, bukan gengsi. Gue lagi bangun personal branding biar investor melirik. Investor itu lihat laporan keuangan, Bram, bukan lihat feed Instagram. Iya, Bu, investor pasti tahu mana yang beneran kaya. Kalian kayaknya nggak paham sama kekuatan algoritma digital ya? Algoritma bisa berubah, tapi utang lo tetap ditagih. Pak Dato ada benarnya, Bram, keamanan finansial paling utama. Daripada sewa mobil buat konten, mending uangnya buat reksadana. Sewa mobil untuk investasi visual biar makin dipercaya. Investasi kok bikin dompet kosong dan nambah pikiran? Jangan demi validasi orang, lo mengorbankan masa depan. Hidup minimalis tenang lebih berharga daripada pamer kemewahan. Tapi kalian nggak tahu rasanya tertinggal tren. Lebih baik tertinggal tren daripada tertinggal cicilan yang menumpuk, Kak. Santi bener, hidup sewajarnya, gak usah berlebihan. Jadi menurut kalian, semua postingan gue itu sia-sia? Nggak sia-sia kalau lo ambil pelajaran dan berbenah. Mulailah bangun yang nyata, Bram. Kami pasti dukung. Gue bakal buktiin kalau bisa sukses beneran lewat konten. Bagus, Bram. Fokus pada prosesnya, bukan pujian fana. Konten finansial atau bisnis lo pasti bakal menarik. Tapi apa followers gue bakal suka kalau ganti haluan? Followers bakal bertahan kalau kontennya bermanfaat. Bener, kualitas pengikut lebih penting daripada kuantitas. Mulai besok gue bakal kurangin posting berbau pamer deh. Itu awal bijak untuk menyelamatkan dompet lo. Gue bisa bantu lo bikin konten yang lebih sehat. Serius, Bang? Makasih banyak ya, gue butuh banget arahan. Nah, gitu dong, saling bantu sesama pelanggan warkop ini. Santi juga melihat Kak Bram sukses tanpa beban cicilan. Gue sadar, gengsi kemarin bikin tidur nggak tenang. Ketenangan pikiran itu kemewahan sejati, Bram. Banyak yang pamer kaya, aslinya kesepian dan dikejar hutang. Ya, Bang, gue takut nggak diakuin sama circle gue. Di warkop ini, Kak Bram selalu diakuin kok. Gak usah pamer, yang penting bayar kopi lancar. Siap, Bu Tini, mulai sekarang saya cash. Nah, itu baru cerdas menuju kemerdekaan finansial. Santi, jangan sampai pamer gaya hidup di kampus. Tenang Ibu, Santi kan paling pintar ngatur uang bulanan. Tapi serius, Bu, godaan Gen Z emang berat soal validasi medsos. Tiap generasi punya ujiannya sendiri, Bram. Medsos bikin rumput tetangga kelihatan jauh lebih hijau. Padahal aslinya rumput sintetis ya Bang, palsu demi konten. Daripada ngurusin rumput orang, mending usaha sendiri. Nasihat Bu Tini nembus rekening gue yang kosong. Nggak apa-apa kosong asal mulai isi dengan pondasi yang benar.
Mulai kurangi sewa barang mewah, fokus bisnis real lo. Gue mulai konten edukasi bisnis minggu ini. Nah, itu lebih baik daripada lo pamer mobil orang. Gue siap jadi mentor konten lo, Bram. Beneran bang? Makasih banyak, ini modal berharga banget buat gue. Tuh kan Kak Bram, nyari circle yang sehat itu nggak mahal. Teman itu yang bantu tumbuh, bukan bantu kamu utang. Iya bu, gue salah karena si lo likes medsos. Likes gak bisa buat bayar beras, Bram. Itu realitas hidup. Santi juga belajar banyak dari obrolan ini, Bu. Bagus. Jaga toko yang benar, jangan ikut-ikutan FOMO. Gue pamit pulang dulu, Bu Tini, Santi, Bang Yudi, Om Dato. Hati-hati, Bram. Besok kita mulai susun konten lo.